Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit ada di antara beberapa subscriber, para penonton setia, bahkan dari netizen itu yang bertanya terkait dengan berangkat haji tanpa antri. Ini selalu muncul pertanyaan hal-hal seperti ini, cuman sengaja saya pending Bapak Ibu. Apa sebab? Karena masih ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hukum haji, hukum umroh dan lain sebagainya, sehingga hal ini memang sengaja saya pending. Insya Allah melalui tayangan yang singkat ini saya akan memperjelas terkait dengan haji tanpa antri ini. Setahu saya Bapak Ibu, berangkat melakukan ibadah haji ini ada beberapa jenis visa yang dia pakai gitu kan. Yang pertama seperti yang kita tahu yaitu visa haji reguler atau UNH. Itu yang resmi dari pemerintah. Yang mana teknisnya itu kita mendaftar kepada pemerintah ya kan, melalui Kemenag juga, tapi diselenggarakan oleh pemerintah. Yang mungkin daftar tunggunya seperti yang kita tahu bisa belasan tahun, bahkan ada yang 20 tahun, tergantung daerah kita masing-masing ya kan, tergantung daftar tunggunya, karena setiap provinsi, setiap daerah itu berbeda Bapak Ibu, nggak sama. Dan harganya seperti yang sudah ditetapkan oleh Kemenag dan Komisi 8 kemarin, itu harganya untuk tahun ini 93,4 juta ya kan. Ini untuk estimasi harga yang kemarin sudah ditetapkan, itu visa UNH atau haji reguler. Nah, yang kedua yaitu haji khusus atau UNH plus. Ini jenis visanya Bapak Ibu sama, yaitu visa haji juga yang dipakai gitu kan. Maksudnya kuota dari pemerintah yang diberikan kepada pihak swasta. Seperti itu. Contoh kecilnya diberikan kepada beberapa PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus seperti travel seperti itu. Nah, setahu saya, cuman setahu saya loh ya, ini daftarnya melalui Kemenag, cuman yang menyelenggarakan itu tadi pihak swasta, pihak travel. Nah, untuk daftar tunggunya, untuk haji khusus itu sendiri Bapak Ibu sekitar 6-8 tahun. Kemudian estimasi harganya, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan di konten saya sebelumnya, itu untuk DP awal berkisaran 4.000 US dollar. 4.000 US dollar. Kalau tidak salah, banyak yang menjual harga paket UNH plus atau haji khusus ini di beberapa travel, karena saya udah lama ya kan di travel, dan banyak juga teman-teman saya yang yang pengusaha biru umroh dan haji ini itu menjualnya dari 200 jutaan sampai 250 jutaan seperti itu, tergantung merekanya yang memberikan harga paket, tergantung travelnya gitu kan. Karena tidak setiap travel itu tidak setiap travel itu sama harganya, enggak. Maksudnya ada perbedaan, kadang ada yang selisih 10 juta, ada yang 20 juta. Ya mungkin dari segi hotel transitnya atau hotel yang di Mekah, di Madinah, mungkin itu juga jadi penyebab perbedaan harga paketnya seperti itu. Nah, sekali lagi itu harganya sekitar 200 jutaan sampai 250 jutaan. Sementara daftar tunggunya dari 6 tahun sampai 8 tahun. Nah, kadang kalau memang nasib kita itu mujur gitu kan, itu nggak nyampe 8 tahun. Yang tadinya dijadwalkan 5 tahun kok ternyata ada yang gagal berangkat, misalnya apakah itu meninggal, itu bisa kegeser juga, artinya bisa berangkat lebih awal seperti itu. Itu haji yang kedua, haji khusus atau UNH plus. Jenis visanya tetap visa haji kuota dari pemerintah. Tapi tidak setiap travel itu bisa memberangkatkan jemaah haji, ya kan? Biasanya ada yang memberangkatkan jemaah umroh, tapi belum tentu bisa memberangkatkan jemaah haji. Apa sebab? Karena mungkin dia belum punya izin haji, cuman punya izin umroh. Banyak yang begitu Bapak Ibu, sehingga kadang walaupun mungkin ada di antara beberapa travel yang menerima pendaftaran haji khusus, tapi dia dioper ke orang lain, ke travel lain seperti itu. Jadi konsorsium seperti itu. Dia sendiri belum berani memberangkatkan, karena kalau yang memberangkatkan jemaah haji khusus atau UNH plus ini yaitu travel yang sudah mengantongi izin haji
Paham ya? Izin haji atau PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Artinya nggak setiap travel bisa memberangkatkan haji khusus. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Nah, yang ketiga yaitu haji furada. Mungkin yang dimaksud banyak orang haji tanpa antri itu, ya ini, haji furada ini Bapak Ibu, ya kan? Dimana teknis pendaftarannya atau mekanisme pendaftarannya itu hampir sama seperti haji khusus atau UNH Plus. Ya, seperti UNH Plus. Jadi mendaftarnya melalui Kemenak, yang menyelenggarakan itu pihak swasta atau PIHK itu tadi, penyelenggara ibadah haji khusus atau travel. Dan tidak setiap travel umroh yang bisa memberangkatkan haji furoda. Ya, ini yang perlu diingat dan dicatat Bapak Ibu. Apa sebab? Karena yang bisa memberangkatkan haji furoda ini hanya travel yang sudah mengantongi izin haji. Dia sudah mendapat jatah kuota furoda, visa furoda, artinya undangan dari Arab Saudi, seperti itu. Paham ya? Nah, mungkin yang dimaksud banyak orang, mungkin haji tanpa antri itu ya ini, haji furoda. Tapi setahu saya, mohon maaf beribu-ribu maaf loh. Setahu saya haji furoda ini nggak serta-merta bisa langsung berangkat. Menurut saya pribadi, ini pun untung-untungan. Gitu loh, untung-untungan. Artinya gini, contoh kecil gini. Kalau saya lihat kasus seperti yang tahun-tahun lalu, apalagi pasca pandemi, ternyata tidak sedikit juga di antara jemaah haji furoda ini yang yang keberangkatannya itu tertunda. Artinya gini, setiap travel itu kan punya jatah, gitu kan, punya jatah haji visa furoda. Misalnya satu travel punya jatah cuman 50 visa, sementara yang daftar ke travel itu sebanyak 100 orang atau sebanyak 100 jemaah. Nah, otomatis ketika diberangkatkan, ini kan yang diberangkatkan yang lebih awal mendaftar. Paham ya? Yang lebih awal mendaftar. Artinya ya yang tetap 50 orang itu tadi yang diberangkatkan Bapak Ibu, walaupun pendaftarnya itu 100 orang. Karena kuota furodahnya cuma 50 orang. Sehingga saya katakan ini sering saya sampaikan loh Bapak Ibu. Sehingga setiap orang yang mendaftar haji furoda ini nggak serta-merta berangkat. Untung-untungan. Kadang ya kalau memang travel itu dapat jatahnya misalkan 100, kemudian pendaftarnya cuma 90 orang, ya itu nasib baik gitu loh. Tapi kan ada juga setiap travel itu cuman punya jatah 50 visa, ternyata pendaftarnya 100. Nah, otomatis tetap yang diberangkatkan 50 orang. Nah, yang 50 orang lagi itu tertunda keberangkatannya, mesti diberangkatkan di tahun yang akan datang. Saya rasa paham sampai di sini ya Bapak Ibu. Artinya sekali lagi nggak serta-merta langsung berangkat gitu loh. Makanya sering saya sampaikan visa furoda ini untung-untungan. Nah, sifatnya kabar yang dari Arab Saudi, ini setahu saya karena saya sudah berkecimpung di dunia travel ini udah lama gitu kan. Banyak juga yang cerita-cerita hal-hal yang seperti ini terkait dengan visa furoda. Itu kabarnya dari sana itu, dari Arab Saudi, kuota ini, itu kadang dadakan. Mungkin 2 bulan sebelum keberangkatan baru udah ketahuan nih, ternyata visanya cuman jatah kuotanya cuma 50, padahal pendaftarnya udah 100 gitu loh. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar pasca pandemi kemarin itu banyak yang gagal berangkat atau tertunda keberangkatannya. Paham ya sampai di sini? Kemudian, nah ini saya lanjutkan lagi. Kemudian ketika ada pendaftar baru nih di travel itu, ini kan yang berangkat udah 50 orang. Berarti sisa 50 orang, ada daftar lagi 50 orang. Jadi 100 menjadi 100 pack lagi, 100 jemaah pendaftarnya. Ternyata di tahun yang akan datang kebetulan kuotanya cuma 50 lagi. Sudah barang tentu yang diprioritaskan ya, yang didahulukan, yang diberangkatkan itu tetap yang 50 orang yang pertama kali daftar gitu loh. Makanya sering saya sampaikan, kalau memang ada di antara Bapak Ibu yang pengen
berangkat melakukan ibadah haji tanpa antri ini, tolong betul-betul ditanya gitu loh. Tolong betul-betul harus ada kesepakatan gitu loh. Memang di satu sisi kita itu berangkat melakukan ibadah haji itu tergantung takdir kita. Kalau memang takdir kita tahun ini berangkat, ya tetap berangkat apapun alasannya. Tapi ya paling tidak kita harus betul-betul ada perjanjian dengan pihak travel. Pak, gimana kalau seumpama saya gagal berangkat misalnya seperti itu harus ada perjanjian. Gimana solusinya? Mau pakai visa apa misalnya seperti itu. Dan setahu saya harga haji furoda itu Bapak Ibu berkisaran 382 juta sampai 385 juta. Hampir 400 jutaan gitu loh. Tapi sekali lagi, sekalipun itu mahal, nggak serta-merta langsung berangkat. Untung-untungan. Ya, saya jujur aja Bapak Ibu apa adanya ya. Untung-untungan. Ini ucapan saya nanti bisa dibuktikan. Kalau ternyata memang travel itu dapat kuota furoda 100, pendaftarnya cuma 90 orang, ya itu masih tersisa 10 kuota dong, gitu kan. Itu langsung berangkat semua. Tapi kan nggak sedikit juga yang yang kasusnya kadang pendaftarnya 100, kuotanya cuma 50 orang. Nah, itu dia. Akhirnya yang diberangkatkan ya tetap yang 50 orang itu tadi. Itu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin yang dimaksud banyak orang itu ya ini, haji tanpa antri itu haji furoda. Ya. Nah, yang keempat, ada juga orang berangkat melakukan ibadah haji langsung berangkat itu memakai visa ziarah. Tapi jujur dan sekaligus ini saya bongkar ya, kalau saya pribadi nggak berani pakai visa ziarah itu Bapak Ibu. Apa sebab? Karena sangat berisiko dan tidak sedikit juga ini banyak di antara jemaah para calon jemaah yang gagal berangkat seperti itu. Contoh kecilnya seperti tahun kemarin itu ada 3 tamu yang datang ke rumah, ternyata itu gagal berangkat. Ini udah mengadakan tasyakuran, mengadakan ngundang teman-teman, ngundang tetangga, family, bahkan udah berangkat ke bandara, itu 3 orang gagal berangkat. Makanya sangat beresiko dan menurut saya untung-untungan juga gitu loh. Sekalipun berangkat itu nanti sangat beresiko juga Bapak. Karena tidak sedikit juga yang sudah berangkat dari Indonesia itu nanti capeknya luar biasa. Satu contoh gini, berangkat dari Soekarno-Hatta, ya kan, itu harus melalui Singapura. Ada yang juga melalui Sri Lanka, ada yang juga melalui Thailand. Aduh, menurut saya sangat berisiko Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya sedikit bongkar loh ya. Artinya supaya waspada dan hati-hati ke depannya kalau memang ada seumpama yang menawarkan visa haji yang langsung berangkat itu tanya dulu, ini visa memang kuota atau memang visa ziarah yang dipakai gitu loh. Nah, itu menurut informasinya dia berangkat dari Soekarno-Hatta, kemudian ke Thailand, dari Thailand itu langsung kemana? Ke Riyadh. Nah, di Riyadh pun ini Bapak Ibu, mohon maaf kadang sekalipun lolos, udah nyampe di Riyadh gitu kan. Ini dari Riyadh ke Mekkahnya pakai bis. Itu harus memakan waktu sekitar 24 jam sehari semalam. Itu pun harus melalui beberapa checkpoint, bukan 1-2 checkpoint, mungkin puluhan checkpoint. Masih mending kalau lolos nyampe ke Mekkah. Ada juga yang bersusah payah lah, walaupun mungkin sudah ada sopirnya, udah ada jokinya, tapi menurut saya sangat susah payah, sangat nyiksa dan beresiko. Harus melalui jalan tikus, kemudian istilahnya kucing-kucingan lah ya, ibaratnya seperti itu Bapak. Kenapa harus kucing-kucingan sih Pak Ustadz? Harus melalui pegunungan, jalan tikus dan lain sebagainya. Ya udah jelas Bapak Ibu. Apa sebab? Karena orang yang mau masuk ke Mekkah, apalagi udah mendekati hari H-nya, tanggal 9 di bulan Dzulhijjah gitu kan. Misalnya tanggal 7 atau tanggal 6 atau tanggal 7 kan udah hampir mendekati hari H, mendekati hari wukuf di Padang Arafah. Ini super ketat checkpointnya. Artinya orang yang mau masuk ke sana harus memakai tasrih haji. Nah itu loh, makanya saya bilang kucing-kucingan. Sekalipun mungkin ada yang udah lolos ke Mekkah, udah melalui jalan tikus karena jokinya udah pinter dan lain sebagainya, tapi kadang ke Arafahnya juga harus pakai tasrih haji lagi.
Nah, itu loh yang saya maksud. Nah, kemudian untuk di Arafahnya sendiri, itu terkadang kalau visa ziarah itu, ya syukur-syukur ada tenda yang kosong, kadang yang dibeli oleh penyelenggaranya gitu kan, oleh pengurusnya. Kita masih kebagian tenda. Tapi kalau seumpama udah penuh tenda yang di Arafah, ya tidak sedikit juga. Kadang jemaah haji yang pakai visa ziarah ini, ya apa ya, bikin tenda sendiri, ngoboy lah kalau bahasa kita ya. Bahasa kasarnya itu ngoboy, kadang pasang tenda sendiri, kemudian deket-deket Jabal Rahmah seperti itu setahu saya. Jadi mungkin yang dimaksud banyak orang ini juga ya visa ziarah. Tapi itu tadi sangat berisiko dan untung-untungan. Memang kalau kita lihat secara harga Bapak Ibu itu relatif murah ya kan. Ada yang menawarkan 180 juta, ada yang menawarkan 175 juta. Itu bervarian sih masalah harganya. Tapi itu tadi, banyak juga yang gagal berangkat. Paham ya? Jadi tolong hati-hatilah. Ini sedikit masukan dari saya pribadi. Jangan sampai kena tipu hal-hal yang seperti ini. Karena waduh, ini kalau saya lihat di sosial media itu gembar-gembor masalah berangkat haji tanpa antri, berangkat haji tanpa antri di tahun sekian gitu kan. Aduh, kalau orang yang udah paham Bapak Ibu di bidangnya itu ya, kalau udah paham ini ya mohon maaf ya, kalau saya kan udah paham tuh haji tanpa antri, haji tanpa antri. Mending kalau itu visanya pakai visa furoda ya kan, furoda pun masih untung-untungan. Aduh, serba mencurigakan kalau saya gitu loh. Tapi kalau nggak tahu mungkin tanggapan Bapak Ibu seperti apa, bisa berangkat haji tanpa antri ini ya. Jadi saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu sampai di sini, karena ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang sengaja memang saya pending. Ini benarkah berangkat haji tanpa antri Pak Ustadz? Terus apa yang dimaksud haji tanpa antri? Banyak sekali ini pertanyaannya ya yang masuk ke saya. Jadi ini mudah-mudahan difahami lah ya. Karena setahu saya orang berangkat haji seperti yang saya sampaikan itu, yang resmi itu, yang melalui pemerintah yaitu UNH biasa, reguler. Itu yang nunggunya berpuluh-puluh tahun. Ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Kemudian haji khusus 6 sampai 8 tahun daftar tunggunya. Namun apapun jenis visa yang Bapak Ibu pakai untuk berangkat melakukan ibadah haji kedua tanah suci Mekah Madinah, ini doa dari saya khusus, dari saya pribadi ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran, diberi kesuksesan, diberi kesehatan selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah, bisa melakukan rutinitas ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di tempat-tempat mustajabah yang lain. Dan paling akhir mudah-mudahan membawa predikat haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.